Bek Leeds United, Pascal Struijk, tengah menjadi sorotan publik sepak bola. Indonesia menyusul ketertarikan supporter timnas. Indonesia yang berharap dirinya bersedia menjalani proses naturalisasi. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku tersanjung dengan besarnya antusiasme para penggemar tanah air. Namun, hingga saat ini masih memantapkan pilihannya untuk mengejar peluang membela timnas Belanda. Dalam wawancaranya bersama ESPN Belanda, Struijk berbicara cukup luas mengenai perjalanan kariernya. Ia menyinggung pengalamannya bersama Leeds United, termasuk duel-duel sengit melawan penyerang kelas dunia seperti Erling Haaland, serta kesabarannya menanti panggilan dari tim nasional Belanda di level senior. Di sela pembicaraan tersebut, peluang membela timnas Indonesia pun tak luput dari perhatian. Struijk sendiri lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999. Bek berkaki kidal itu memiliki rekam jejak bersama timnas Belanda kelompok usia, tepatnya U17 pada tahun 2016. Namun, hingga kini, pintu timnas Belanda senior belum juga terbuka untuknya. Meski demikian, Struijk mengaku terkesan dengan dukungan yang datang dari Indonesia. Ia menilai semangat dan besarnya harapan para supporter menjadi sesuatu yang istimewa dan jarang ia temui. Saya senang melihat bagaimana para penggemar di sana dan betapa mereka sangat ingin saya ke sana, mengisyaratkan bahwa perhatian publik Indonesia telah meninggalkan kesan mendalam dalam perjalanannya sebagai pesepak bola profesional. Pernyataan tersebut setidaknya menunjukkan bahwa nama Pascal Struijk sudah masuk dalam radar dan imajinasi besar supporter timnas Indonesia. Di satu sisi, keinginannya untuk tetap bersabar menunggu kesempatan bersama timnas Belanda adalah hal yang wajar bagi pemain yang masih berada di usia emas dan berkompetisi di level tinggi Eropa. Namun di sisi lain, ketertarikan publik Indonesia menjadi sinyal kuat bahwa kualitasnya dinilai mampu mengangkat level pertahanan skuad Garuda. Dengan postur ideal, kaki kiri yang langka, serta pengalaman bermain di kompetisi keras seperti Premier League dan Championship, Struijk dipandang cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Karakter permainannya yang tenang, kuat dalam duel udara, dan piawai membangun serangan dari lini belakang menjadi atribut yang kerap dielu-elukan oleh para penggemar. Struijk pun tak menampik bahwa gelombang antusiasme supporter timnas Indonesia terasa begitu masif, terutama melalui media sosial. Nama dan wajahnya kerap menghiasi kolom komentar, disertai harapan besar agar ia bersedia mengenakan seragam merah putih. Bagi Struijk, respons tersebut menjadi bukti nyata betapa kuatnya kultur sepak bola di Indonesia, sekaligus menunjukkan besarnya ekspektasi publik terhadap pemain-pemain keturunan yang berkiprah di Eropa. Itu menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang sangat besar. Semua penggemar yang berkomentar di bawah unggahan Instagram saya, "Itu cukup lucu," ujar Struijk. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perhatian luar biasa itu belum menggeser fokus utamanya saat ini. Struijk masih ingin menuntaskan musim bersama Leeds United dengan performa terbaik, membantu timnya bertahan di Premier League, serta meraih posisi setinggi mungkin di klasemen akhir. Soal peluang membela timnas Belanda, Bek bertinggi badan 190 cm itu memilih bersikap realistis namun tetap menyimpan harapan. Itu bukan sesuatu yang saya fokuskan. Saya ingin mengakhiri musim ini dengan kuat bersama Leeds United, ungkapnya. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu, masa depan Struijk di level internasional pun masih menyisakan tanda tanya. Besar sebuah cerita yang terus membuat publik Indonesia menunggu dengan penuh rasa penasaran dengan konsistensi penampilannya bersama Leeds United. Pascal Struijk berharap dapat benar-benar mencuri perhatian pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Pada ajang Premier League musim ini, bek berusia 26 tahun tersebut telah tampil dalam 20 pertandingan, bahkan beberapa kali dipercaya mengenakan ban kapten. Ia hanya absen dalam 2 laga, sebuah catatan yang menegaskan perannya sebagai sosok sentral di lini belakang Leeds. Bermain untuk tim nasional Belanda masih selalu menjadi impian bagi saya. Itu tergantung pada bagaimana performa saya di lapangan. Anda harus memastikan pelatih tidak bisa mengabaikan Anda. Saya bermain dengan baik, jadi saya berharap bisa terus seperti ini, ungkap Struijk. Baginya, performa di level tertinggi adalah kunci utama untuk membuka pintu tim nasional. Namun, Struijk juga menyadari bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih. Jika Anda tampil di level tertinggi,
Menurut saya, Anda layak mendapatkan kesempatan. Tapi saya bukan pelatih nasional, ungkapnya. Pernyataan tersebut menegaskan sikap profesional. Struijk yang memilih fokus bekerja di lapangan, sembari membiarkan waktu dan performa menjawab apakah mimpinya berseragam. Oranje akan terwujud atau justru membuka lembaran cerita lain yang terus dinanti publik Indonesia. Di balik derasnya arus dukungan dari Indonesia, Pascal Struijk sendiri mengaku sempat merasa heran bagaimana publik tanah air bisa mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan Indonesia. Ia tak pernah secara terbuka mengumbar latar belakang keluarganya, namun fakta tersebut rupanya tetap sampai ke telinga para penggemar sepak bola Indonesia. Jika menoleh ke belakang, darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain kelahiran Deurne, Belgia, dari kakek dan neneknya. Keduanya meninggalkan tanah kelahiran mereka sejak lama, pada masa ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, sebelum akhirnya menetap di Belgia. Jejak sejarah itulah yang kini kembali mencuat seiring perjalanan karier Struijk di level tertinggi sepak bola Inggris. Di sisi lain, federasi disebut terus menelusuri seluruh rekam jejak dan dokumen yang berkaitan dengan garis keturunan Pascal Struijk, termasuk asal-usul darah kakek dan neneknya. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya memetakan potensi pemain diaspora yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kakek dan nenek saya meninggalkan Hindia Belanda, jadi memang saya punya koneksi dengan Indonesia. Orang-orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya punya roots Indonesia, tapi saya heran mereka tahu dari mana, kata Struijk. Sebuah pengakuan jujur yang kian menambah bumbu cerita, sekaligus membuat publik bertanya-tanya akankah koneksi sejarah itu suatu hari berubah menjadi ikatan emosional di lapangan hijau. Kini, kisah Pascal Struijk bukan lagi sekadar tentang performa solidnya di Premier League, melainkan juga tentang identitas, sejarah keluarga, dan pilihan besar dalam perjalanan kariernya. Di tengah upayanya mengejar mimpi berseragam Belanda, bayang-bayang merah putih tetap hadir sebagai kemungkinan yang terus mengusik ruang publik sepak bola nasional. Apakah Struijk pada akhirnya akan menjawab panggilan sejarah dan harapan jutaan supporter Indonesia, atau tetap setia menanti kesempatan bersama Oranje? Waktu akan menjadi penentu. Namun satu hal pasti, setiap langkah Struijk ke depan akan selalu disorot, diperdebatkan, dan dinanti dengan penuh emosi oleh publik.